Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Islam dan peradaban Kerajaan Samudra Pasai. Masa Kerajaan Samudra Pasai merupakan periode di mana hukum Islam diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan yang kemudian berlangsung lebih dari 2 abad. Yang diawali oleh Raja Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh, sebagai sosok ahli dalam bidang fikih menurut mazhab Syafi'i. Dengan bantuan para ulama dari berbagai mancanegara serta dari Khaldi, di mana sultan pertama dari kerajaan ini menerapkan berbagai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di daerahnya. Dalam hakikat Raja-Raja Pasai dijelaskan kalau nama Raja Malik As-Saleh sebelum diangkat jadi raja adalah Merah Sileh atau Merah Selu. Utriza 2015 mengemukakan bahwa Raja Merah Silu menjadi pemeluk agama Islam dan pada akhirnya berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Malik As-Saleh memeluk ajaran Islam setelah mendengarkan seruan dakwah Syekh Ismail beserta rombongan dari Mekah. Bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Samudra Pasai adalah adanya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam raja-raja ini terletak di lokasi dekat dengan reruntuhan bangunan yang menjadi pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Kerajaan ini berkuasa lebih kurang selama 29 tahun antara 1297 sampai 1326 Masehi. Islam sebagai identitas peradaban Kerajaan Pasai berasal dari Kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dan berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasi dan Perlak yang didirikan oleh Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam-makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedung, Aceh Utara. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Pasai memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Kerajaan Pasai juga menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara sebagai bukti dari Islamisasi yang terjadi di wilayah tersebut. Pendidikan Islam di Pasai memiliki tujuan untuk mengembangkan agama Islam dan mendukung kemajuan negara. Pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara adalah tempat yang menjadi pusat studi dan pengembangan agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Beberapa daerah yang menjadi pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara adalah Pasai, yang sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara pada abad ke-14 Masehi. Pendidikan Islam di Asia Tenggara memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan agama Islam dan mendukung kemajuan negara. Pesantren, surau, dan madrasah adalah contoh dari keislaman yang terjadi di Asia Tenggara, yang menjadi bukti dari Islamisasi yang terjadi. Pendidikan Islam di Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki corak tersendiri, baik dari segi budaya maupun sistem pendidikannya. Pendidikan Islam di Asia Tenggara mengalami perkembangan pesat dalam proses penyebarannya, di antaranya bantu ulama dan organisasi Islam yang ada, serta juga tidak lepas peran dari berbagai lembaga seperti pesantren, masjid, hingga madrasah. Sistem sosial ekonomi Kerajaan Samudra Pasai berbasis kesultanan, dengan sultan sebagai pemegang kekuasaan politik dan agama. Kerajaan ini menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada,
sutra, kapur barus, dan banyak barang lainnya. Kerajaan Samudra Pasai memiliki sistem mata uang yang berupa koin yang memuat tulisan dalam bahasa Arab. Sultan Malik Al-Saleh yang menjadi sultan pertama setelah naik tahta diangkat oleh Nazimuddin Al-Kamil, pendiri kerajaan Samudra. Kerajaan ini juga menjadi pusat dari perdagangan mancanegara yang memiliki peninggalan seperti lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan. Kerajaan Samudra Pasai telah mengeluarkan mata uang dari logam kecil seperti koin yang disebut ceitis. Uang itu ada yang dibuat dari emas yang kemudian disebut drama, di mana 9 drama setara dengan 1 kruset atau mata uang Portugis. Mata uang Samudra Pasai dibuat dari serbuk emas dan perak yang digunakan secara resmi di kerajaan. Di semua permukaan koin yang dijadikan alat tukar, tertulis nama sultan yang berkuasa.